Silahkan. Hai semua, perkenalkan nama aku Joan Angelita Putri Kusuma. Kalian bisa panggil aku Angelita. Halo, nama saya Alfia Cerita Putri. Kalian bisa panggil aku Cheryl. Okay guys, my name is Jonathan Verlian. Kalau kalian bingung aku gambar apa, ini. Wah, salam kenal ya semuanya. By the way, kali ini kita mau ngapain sih, Jonathan? Jadi kali ini kita mau membahas tentang inovasi bagi kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Inovasi bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia? Wah, kece nih. Tapi sebelumnya bisa dijelaskan tidak apa itu inovasi? Oke, inovasi adalah sebuah ide, gagasan, objek, dan praktik yang dilandasi dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang ataupun kelompok tertentu untuk diaplikasikan. Perlu kalian tahu, jika semua ide gagasan, tidak semuanya dapat dikategorikan sebagai inovasi. Berikut ciri-ciri yang membuktikan bahwa gagasan itu merupakan inovasi. 1. Memiliki ciri khas. 2. Merupakan ide baru. 3. Dilakukan secara terencana. Oke, berarti nggak semua ide gagasan itu bisa dikategorikan sebagai inovasi ya? Oke, Angelita, mungkin kamu bisa jelaskan apa itu sejahtera? Sejahtera menurutku itu kayak proses kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, adil, dan makmur. Dalam istilah umum, sejahtera menunjukkan keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Lihat inovasi dan kesejahteraan masyarakat itu saling berhubungan ya. Oke, apa sih keterkaitan antara inovasi dan kesejahteraan masyarakat bagi Cheryl dan Jonathan? Silahkan. Jadi, menurutku keterkaitan antara inovasi dan kesejahteraan itu, inovasi ialah sebagai sebuah gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbarui suatu produk atau proses dan jasa, yang dimana dengan inovasi kita dapat membangun kesejahteraan atau meningkatkan kesejahteraan menurut saya. Dan dengan adanya inovasi tersebut, kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Inovasi juga merupakan jembatan antara penyedia teknologi dan pengguna teknologi agar teknologi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Wah, menarik juga ternyata ya. Oke, pasti sudah banyak negara yang punya inovasi masing-masing juga pasti. Angelita, coba kamu berikan satu contoh inovasi yang ada di Indonesia. Oke, contoh inovasi yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia salah satunya adalah platform jual beli online yang saat ini sedang ramai didengar, yaitu Tokopedia. Tokopedia sendiri merupakan salah satu belanja berbasis online yang memungkinkan setiap orang dan pemilik bisnis di Indonesia membuka dan mengurus toko online mereka secara mudah dan bebas biaya, sekaligus memberikan sebuah pengalaman jual beli online yang aman dan nyaman. Pengguna Tokopedia sangat mudah dan tidak dipungut biaya. Seperti itu, Angel. Wah, Tokopedia, hal inovasi ini sih pasti sudah gak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Dan mungkin hampir semua masyarakat Indonesia tahu apa itu Tokopedia. Dan apalagi yang suka belanja online nih, ayo, keranjang kalian sudah di check out belum? Pasti belum dong. Dalam dunia inovasi pasti tidak akan selalu mulus. Pastinya ada masalah-masalah tersendiri dalam sebuah inovasi yang sudah dibuat. Mungkin kalian bertiga bisa menjelaskan secara singkat masalah-masalah yang ada dalam inovasi perbelanjaan ini. Silahkan. Okay, online buying and selling sites that are now increasingly heard in the world of buying and selling have a fairly influential contribution to the Indonesian economy. With this online business, it turns out that there is still many problems in the
economic field that exists in this innovation, one of which is a threat to sellers in traditional markets. Tambah akeh situs belanja online, para pedagang ing pasar tradisional rumangsa terancam. Amarga akeh sing ora seneng buang wektu menyang pasar tradisional kanggo tuku bahan masak, peralatan rumah tangga, lan liya-liyane. Yen akeh wong sing wedi mlebu pasar, para pedagang ing pasar bakal kelangan pakaryan lan ngalami ketimpalan sosial. Dalam inovasi ini pun pasti ada permasalahan dalam bidang teknologi, karena dalam inovasi ini mengharuskan kita untuk menggunakan alat komunikasi modern seperti HP dan juga laptop. Ibarat seperti kita harus memahami cara menggunakan alat teknologi itu agar kita bisa melakukan transaksi jual beli secara online. Banyak orang yang ingin mencoba untuk membeli barang-barang secara online, tapi mereka tidak bisa beradaptasi dengan teknologi. Wah, ternyata sangat banyak permasalahan dalam inovasi jual beli ini. Aku yakin kalau masih ada beribu-ribu permasalahan yang ada dalam inovasi ini. Oke, sudah kalian lihat bersama-sama ya. Banyak sekali permasalahan yang ada dalam inovasi perbelanjaan ini. Maka dari itu, kita sangat memerlukan apa itu solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ini. Oke, mungkin Yonatan, Cheryl, dan Jelita, apakah bisa kalian memberikan solusi untuk permasalahan yang sudah kalian jelaskan di atas? Oke, untuk mengatasi permasalahan tersebut, aku punya solusinya. Seperti pilih e-commerce terpercaya. Perhatikan verifikasi e-commerce. Kalau solusi aku sih, kita perlu melihat deskripsi, ulasan, dan juga rating produk. Kalau menurutku, kita harus pilih cara membayar yang aman dan jangan pernah membagikan kode rahasia. Wah, jadi seperti itu solusinya. Dan sebenarnya masih banyak solusi-solusi lainnya, tapi kalau dijelasin semuanya di sini nggak cukup durasinya. Oke, lanjut. Dari penjelasan yang sudah kalian jelaskan sebelumnya tadi, bisakah kalian jelaskan dengan bukti bahwa inovasi bisa memajukan kesejahteraan masyarakat? Bukti bahwa inovasi dapat mensejahterakan masyarakat, terutama di pedesaan. Program inovasi desa harus disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan dari desa tersebut. Itulah sebabnya kenapa program desa yang satu berbeda dengan program yang dimiliki oleh desa seperti program pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Meski jumlahnya terus menurun, masih ada banyak desa di Indonesia yang belum mendapatkan akses PLN. Bagi desa yang belum mendapatkan saluran listrik, mereka didorong untuk melakukan inovasi untuk memenuhi kebutuhan penerangan di desa tersebut. Jika desa tersebut memiliki sungai dengan debit air yang lumayan besar, mereka bisa membuat program pembangkit tenaga mikrohidro. Wah, benar sekali. Inovasi seperti itu sangat dibutuhkan dan sangat berguna bagi daerah-daerah yang belum mendapatkan akses listrik. Keren. Wah, tidak terasa ya, kita sudah ada di bagian akhir talk show ini. Oke, menurut kalian yang ada di rumah, kesimpulan apa yang dapat diambil setelah mendengarkan penjelasan dari teman-teman kalian yang kece itu? Kalau dari aku sendiri sih, dengan adanya inovasi seperti ini sangat berguna bagi masyarakat, karena inovasi ini memiliki banyak manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, inovasi ini terbilang sangat efektif karena masyarakat tidak perlu repot-repot keluar rumah untuk membeli kebutuhan mereka. Apalagi di masa pandemi kayak gini nih, yang mewajibkan masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar rumah. Dengan inovasi ini juga masyarakat dapat membeli kebutuhan mereka hanya dengan memesan melalui handphone mereka masing-masing. Jadi, kita sebagai generasi muda ikut andil dalam berinovasi demi kesejahteraan kita bersama. Mari kita buat negara Indonesia ini semakin maju, karena inovasi yang para generasi muda seperti kita buat. Hey, wah nggak kerasa nih kalau talk show ini akan berakhir sekarang. Saya mewakili kelompok saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian semua karena mau meluangkan
Okay, have a great day everyone.